Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau kita membaca dan belajar firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan anugerah Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami ada apa adanya saat ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih-Mu kepada kami. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami jemaat GPIB Kelapa Gading, sektor 1 sampai dengan sektor 5, akan sama-sama kami belajar firman Tuhan, mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami semua, agar kami sama-sama dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Kuduskan hati hamba-Mu agar supaya apa yang diberitakan ini semua berasal dari Tuhan. Bapa kami di sorga, kami sambut firman Tuhan pada malam hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Sabda Bina Umat, terambil dari Kitab Kidung Agung 2 ayat 16 sampai dengan ayat 17, yaitu Kidung Agung 2 ayat 16 sampai dengan 17 yang menyatakan demikian. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita malam ini sesuai dengan Sabda Bina Umat, yaitu dari Kidung Agung 2 ayat 16 sampai 17. Latar belakang kitab Kidung Agung ini adalah kumpulan puisi atau kumpulan syair yang mengekspresikan kekuatan cinta seorang wanita terhadap seorang pria. Dan sebaliknya, cinta seorang pria terhadap seorang wanita. Cinta antara seorang pria dan wanita ini melambangkan cinta Tuhan kepada orang Israel atau terhadap manusia. Hubungan Tuhan dan Israel bagaikan hubungan suami istri. Dalam kitab Perjanjian Baru, cinta seorang pria dan cinta seorang wanita melambangkan juga hubungan Tuhan Yesus sebagai mempelai pria dan gereja adalah mempelai wanita. Pasal 1 dari kitab Kidung Agung ini menceritakan tentang cinta yang bersemi. Seorang gadis muda bercerita tentang cinta sejatinya. Ia menyebut kekasihnya sang raja atau seorang raja. Terdapat dalam kitab Kidung Agung 1 ayat 4. Lalu gadis ini dan kekasihnya mempersembahkan kidung cinta yang penuh semangat dan penuh dengan kasih. Pasal 2 dari kitab Kidung Agung ini menceritakan tentang cinta seperti mimpi. Seorang gadis bermimpi tentang kekasihnya yang datang di bawah jendela dan sang kekasih menyanyikan cintanya bagi si gadis muda tersebut. Ia mencari kekasih ketika ia berbaring di tempat tidur, tetapi kekasihnya tidak ada di sana. Sebab itu ia pergi untuk mencarinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Ayat 16 mengatakan, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung, yang artinya atau melambangkan bunga bakung atau bunga lili adalah melambangkan cinta kasih yang saling memiliki meskipun mereka berbeda tempat, tetapi identitas kekasihnya adalah jelas, yaitu seorang gembala yang ada di lembah-lembah dan yang ada di gunung-gunung. Bunga lili adalah simbol kesucian dan kekudusan sekaligus kekuatan untuk bertahan hidup, walaupun ada di antara lembah dan gunung atau di lembah dan gunung kekasihnya, tetapi cinta mereka tetap terjaga bagaikan bunga bakung atau bunga lili yang tetap bertahan di dalam kondisi apapun, sebab didasarkan oleh cinta kasih yang tulus. Ayat 17 mengatakan, sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Ayat 17 mengatakan, sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung dan tanaman rempah. Mempelai perempuan rindu terhadap sang kekasih, berharap sebelum matahari terbenam dapat bertemu, yang melambangkan sebagai seekor rusa atau seekor kijang meloncat dari satu batu ke batu yang lainnya dan selamat sampai tujuannya, yang artinya adalah mengembalakan kijang atau mengembalakan rusa di tengah-tengah bunga bakung yang mewarnai lereng gunung, menunjukkan kepada kita bagaimana mempelai laki-laki atau Tuhan Allah menjaga umatnya, mempelai wanita. Jadi Tuhan Allah sangat mengasihi atau Tuhan Allah sangat mencintai dan penuh belas kasihan yang suci kepada umatnya. Tetapi sering umat Tuhan tidak berbuat demikian. Jemaat yang diberkati Tuhan, cinta kasih yang terungkap di dalam kitab Kidung Agung 2 ayat 16 dan 17 bukanlah cinta yang bertepuk sebelah tangan atau tanpa balas atau hanya satu arah. Cinta kasih tersebut terjadi antara pasangan kekasih yang saling berbalas, yang artinya adalah sama-sama mengakui, saling mencintai, dan saling memiliki. Ketika mereka terpisah, tidak hilang cinta kasihnya, tetapi tetap terjaga seperti bunga bakung atau bunga lili di tengah-tengah lembah dan gunung. Cinta kasih seperti itulah yang disebut cinta yang tulus, karena perbuatan mereka sesuai dengan perkataan cinta kasih yang mereka ucapkan. Jemaat Tuhan, inilah syair atau puisi di dalam kitab Kidung Agung ini yang kita renungkan pada malam hari ini. Ibu Bapak serta jemaat yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita di dalam kehidupan rumah tangga Kristen atau keluarga Kristen saat ini? Apakah kita sudah melakukan cinta kasih yang tulus kepada keluarga kita? Seperti cinta Tuhan Yesus kepada umatnya? Dalam hubungan rumah tangga Kristen atau dalam keluarga Kristen, kita harus mempunyai cinta kasih yang tulus, yaitu cinta yang saling mengasihi, cinta yang saling menghormati, cinta yang saling terbuka, cinta yang saling menyayangi, dan terutama mempunyai komunikasi yang dua arah, saling mendoakan dan saling mensupport satu dengan yang lain. Dan terutama di dalam kita mendidik anak-anak kita
kita harus satu arah dan satu hati. Dengan memberi contoh yang baik sebagai orang tua, agar anak-anak kita menjadi respect atau hormat kepada kita sebagai orang tua. Dan yang paling utama adalah memberikan cinta kasih yang tulus kepada anak-anak, dan sebagai orang tua, kita harus mendoakan mereka agar supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang menghormati orang tua, anak-anak yang berhasil dalam cita-cita, berhasil dalam studinya, dan kita sebagai orang tua, kita tetap harus mendoakan kepada anak-anak kita, yang terutama juga yang sudah berumah tangga, dan khususnya kepada cucu-cucu kita. Karena itulah kewajiban sebagai orang tua, tetap kita harus doakan mereka. Itulah cinta yang dinamakan cinta agape. Seperti Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, umatnya. Ini disebut cinta agape, adalah cinta yang tidak berkesudahan. Cinta kasih yang tulus, itu yang dinamakan cinta agape. Jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam satu keluarga kita harus mempunyai cinta kasih, yang artinya adalah cinta tanpa memaksa kehendak, tidak juga diintimidasi ataupun dengan berbohong, melainkan cinta kasih di dalam kerendahan hati. Sekali lagi saya ulangi, kita harus mempunyai cinta kasih di dalam kerendahan hati. Jadi yang penting dalam kehidupan keluarga Kristen, kita harus mempunyai cinta kasih yang berlandaskan pada cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam rumah tangga kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, bukankah terbentuknya sebuah keluarga diawali oleh cinta kasih yang saling menerima dan saling memiliki? Oleh sebab itu, setiap keluarga pasti memiliki keistimewaan tersendiri untuk mengkomunikasikan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika landasan kehidupan keluarga Kristen adalah kasih dari Tuhan Yesus Kristus, maka berbagai tantangan kehidupan akan mampu kita atasi, karena di dalam satu keluarga atau di dalam satu rumah tangga, kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, pasti Tuhan akan memberkati keluarga kita, memberkati rumah tangga kita, dan selalu pasti ada kebahagiaan dan ada penuh damai sejahtera apabila kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya yang melimpah bagi keluarga dan bagi rumah tangga kita yang selalu mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, jadi di sini judul daripada khotbah pada malam hari ini adalah cinta kasih yang tulus, yang diberikan oleh Sabda Bina Umat pada tanggal 2 September 2020 ini, judul cinta kasih yang tulus. Jadi kita harus mempunyai cinta kasih yang tulus di dalam hidup berumah tangga atau hidup berkeluarga bersama anak-anak, bersama cucu-cucu, dan bersama keluarga yang lain. Kiranya cinta kasih yang tulus itu selalu ada di dalam kehidupan rumah tangga kita. Yang terakhir, Bapak Ibu serta jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kebahagiaan rumah tangga Kristen tidak ditentukan oleh banyaknya harta atau kekayaan yang kita miliki, tetapi kebahagiaan rumah tangga Kristen ditentukan oleh sikap hati yang takut akan Tuhan dan taat kepada perintah-perintah Tuhan, dan selalu mempunyai cinta kasih yang tulus di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga, sehingga rumah tangga kita, keluarga kita selalu ada kebersamaan dan selalu ada cinta kasih yang selalu Tuhan Yesus ajarkan kepada kita untuk kita tetap bersatu, bersekutu, dan terutama setiap hari memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini Bapa, kami sudah sebagian mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, untuk kita dapat mempunyai kasih yang tulus di dalam kehidupan kita berumah tangga, mempunyai kasih yang berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan terutama ya Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah firman yang kami taburkan malam hari ini, dilekatkan itu di hati pikiran kami yang mendengarkannya, khususnya bagi kami, Jemaat GPB Kelapa Gading sektor 1 sampai dengan sektor 5, agar firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa kepadamu Tuhan, berkatilah kami Jemaat GPB Kelapa Gading, berkatilah seluruh khususnya Pendeta Bapak Simon Hans Raprap beserta keluarga dan pendeta-pendeta berdomisili di tempat GPIB Kelapa Gading ini. Kiranya Tuhan membubuhkan berkat, memberkati kami semua, dan terutama jemaat kami ya Tuhan, jemaat sektor 1 sampai sektor 5, lindungilah dan jagalah kami ya Tuhan, karena kami hanya berharap dan bersandar kepadamu. Dengan keadaan pandemi saat ini Tuhan, kami yakin dan kami percaya pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Karena tanpa Engkau Tuhan, kami tak dapat berbuat apa-apa. Tolonglah kami Tuhan, lindungi dan jagalah kami, khususnya jemaat kami GPB Kelapa Gading, di mana saja kami berada. Biarlah tangan Tuhan, perlindungan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua perangkat, pelkat-pelkat, komisi-komisi, semua yang menjalankan tugas-tugas di gereja GPB Kelapa Gading. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, biarlah itu menjadi berkat dan menjadi hormat untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Bapa kami di sorga, berkatilah juga bangsa dan negara kami, berkatilah juga dari presiden sampai aparat terendah di pelosok tanah air. Tuhan tolong, Tuhan berkati, berikan hikmat kepada pemerintahan kami, kepada TNI Polri, kepada semua gugus depan yang menjalankan tugas untuk memberantas penyebaran COVID-19 ini. Tolonglah Tuhan, biarlah Tuhanlah memberkati bangsa dan negara kami, khususnya kota Jakarta ya Tuhan, karena semakin hari semakin banyak yang terkena COVID. Tolonglah Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami semua, agar supaya kami sama-sama menjaga lingkungan, menjaga jarak, menjaga kesehatan, agar kami sama-sama dapat memberantas penyebaran COVID-19 ini. Berkatilah pemerintah yang sudah berjeripayah untuk dapat memberantas COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk semua rumah-rumah sakit, semua para medis dari dokter, perawat-perawat, pelayan-pelayan rumah sakit. Tolonglah Tuhan, berkatilah mereka, lindungi dan jagalah mereka, karena pekerjaan yang mulia yang mereka lakukan. Biarlah perlindungan Tuhan selalu ada dalam kehidupan para medis ini. Begitu pula yang terkena COVID, biar Tuhan sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan angkat semua sakit penyakit. Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan kehidupan kami ini kepadamu. Kami tidak tahu ke depannya, tapi kami yakin dan kami percaya bahwa kami hanya dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kami ke depan. Biarlah Tuhanlah akan memberkati kami, melindungi dan menjaga kami di mana kami berada. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk rekan kami, sepelayanan kami, Bapak Penatua Tambunan yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, biar Engkau angkat menjamahnya untuk disembuhkan dengan bilur-bilur-Mu, agar supaya Pak Penatua dapat beraktif kembali seturut dan sekehendak Tuhan.
yang sakit di rumah maupun rumah sakit. Tuhan sembuhkan juga dengan bilur-bilur-Mu, dan biar Tuhan angkat semua penderitaan. Yang dalam persoalan hidup, kami serahkan juga kepadamu, khususnya yang terkena PHK, kiranya Tuhan juga kembalikan pekerjaan kepada mereka. Berkatilah perekonomian dunia, berkatilah perekonomian Indonesia, agar supaya sama-sama kita dapat disejahterakan oleh Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, ampunkan kesalahan dosa-dosa kami, baik dengan pikiran, perbuatan, perkataan kami. Kami serahkan kehidupan kami, Jemaat GPB Kelapa Gading, sektor 1 sampai sektor 5, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan dan sambutlah doa kami ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, dan kami sama-sama akan mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduslah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.